dampak maksiat, bahwasanya maksiat melemahkan hati dan melemahkan badan. Ternyata maksiat bukan cuma hati saja, tapi badan juga. Wa amma wahanuha lil qalbi fa amrun zahir, ya. Adapun membuat hati menjadi lemah, ya, maka perkaranya jelas. Tadi sudah kita jelaskan, balla tazalu tuhinu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Senantiasa hati dibuat lemah oleh maksiat sampai lemah-lemah sampai mati. Mati maksudnya dia kafir. Imannya semakin lemah sampai mati. Hati mati, lemah-lemah menjadi mati, maksudnya kafir. Udah mati, udah kafir sudah. Itu jelas maksiat, ya, sebagaimana perkataan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran, melemahkan hati, tidak kuat dia untuk melawan maksiat tersebut, lemah akhirnya dia mati. Ini jelas kalau apa namanya? Kalau melemahkan hati. Wa amma wahanuha lil badan, adapun maksiat melemahkan badan. Adapun maksiat melemahkan badan, ya, mungkin bingung, Ustaz, kok bisa maksiat melemahkan badan? Ibnu Qayyim menjelaskan. Fa innal mu'mina quwwatuhu fi qalbihi. Orang mukmin itu kekuatannya di hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Semakin kuat hatinya, semakin kuat badannya. Itu benar atau tidak? Benar. Bukan Syekh Abdul Razak sering cerita bagaimana dia lagi salat malam, dia mendapat seorang guru dari Indonesia. Tersebar cerita beliau. Kemudian tatkala itu salat malam, salat tarawih sampai bisa 3 jam. Ternyata di depan dia ada seorang Indonesia, kakinya buntung cuma satu saja, satu kaki saja, tapi dia mampu untuk berdiri salat sampai 3 jam salat tarawih. Sementara orang kakinya kuat, mau ke masjid enggak kuat, bangun malam enggak kuat. Ya, bangun malam enggak kuat. Kenapa? Karena imannya kuat, membuat dia kuat melakukan kegiatan. Ya, maksudnya kekuatan iman ini, kekuatan hati berpengaruh pada kekuatan fisik. Itu benar, ya. Kenyataannya ada, ya. Ya. Kenyataannya ada. Kenapa? Himmah aliyah, semangat yang tinggi membuat dia kuat menjalani kegiatan, ya. Demikian apalagi orang mukmin, apalagi orang mukmin. Wa ammal fajir, adapun fajir tukang maksiat, fa innahu wa in kana qawiyal badani, adapun seorang fajir meskipun badannya kuat, fa huwa adhafu syai'in indal hajah, tapi badannya menjadi sangat-sangat lemah ketika dibutuhkan. Fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsihi, maka kekuatan tubuhnya berkhianat kepadanya ketika saat-saat dia butuhkan kekuatan tersebut. Apa buktinya? Beliau sebutkan, wa ta'ammal. Jadi, wa ta'ammal quwwata abdani Farisin wa Rum. Siapa yang ragu tentang kuatnya orang Persia dan Romawi? Kaifa khawanathum? Bagaimana mereka, kekuatan mereka mengkhianati mereka. Baca kisah perang antara Khalid bin Walid melawan mereka. Mereka enggak kuat. Musuh mereka kaum muslimin cuma 40.000, mungkin mereka ratusan ribu, tapi enggak kuat di hadapan Khalid bin Walid. Lemas. Kenapa? Iman mereka, hati mereka enggak kuat sehingga badan mereka pun enggak kuat. Ya. Dan itu punya pengaruh, bahwasanya hati ini punya pengaruh terhadap kekuatan fisik. Lihatlah bagaimana sahabat, kita baca kuatnya keiman mereka. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika perang Mu'tah, ditemukan di tubuhnya 80 sekian luka di depan tubuhnya semua, tombak, setan pedang, panah. 80 semua di tubuhnya bagian depan, tidak ada satupun luka di belakang. Menunjukkan dia tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah. Selalu maju ke depan. Mukbil ghairu mudbir. Maju tidak pernah mundur, sehingga lukanya seluruh di depan. Ditemukan 70 atau 80 sekian. Kenapa? Tubuhnya kuat. Artinya dia terluka, dia terus berperang. Kalau kita imannya lemah, mungkin sekali luka langsung tewas. Sekali tusuk langsung tewas. Bayangkan sahabat luar biasa. Kalau baca cerita mereka, bagaimana mereka bisa. Karena ini yang kuat. Sampai ada sahabat dalam satu perang, tangannya putus satu, maka dia seret-seret tangannya satu masih berperang. Sampai ketika dia enggak kuat, dia tarik supaya lepas tangannya tapi tangannya lepas sudah kesabet, dia masih perang. Kenapa? Ini dalam ini kuat sekali. Tatkala kita melihat Khalid bin Walid melawan Persia atau Romawi, jumlah mereka ratusan ribu, Khalid bin Walid cuma mungkin puluhan ribu, mereka enggak kuat berhadapan dengan kaum muslimin yang semangatnya luar biasa. Kata Khalid, aku mendatangi kalian suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Gentar mereka langsung.
gemetar, nggak bisa apa-apa. Suatu kaum yang pingin hidup, pingin mati, sebagaimana kalian pingin apa? Hidup. Maksudnya benar, Ibnu Qayyim tidak ngomong asal-asalan. Dia mengatakan, lihatlah, renungkanlah tentang badan Persia dan Romawi. Kaifa khanathum, bagaimana tubuh mereka yang tinggi. Ini orang Romawi, orang Eropa, besar-besar enggak? Besar-besar. Orang tertinggi di dunia sekarang katanya orang Belanda. Kalau diukur rata-rata tinggi, orang Belanda. Orang Jogja enggak tahu nomor berapa, tapi orang Belanda tinggi semua, rata-rata tinggi-tinggi. 2 meter itu banyak di sana ya. Artinya mereka dari dulu nenek moyang mereka jago-jago, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang Arab, kaum muslimin yang beriman, kekuatan mereka berkhianat. Padahal mereka lagi butuh-butuhnya ketika itu. Mungkin sebelumnya kuat, latihan begitu, berhadapan enggak kuat. Wa qaharahum ahlul iman bi quwwati abnahim wa qulubihim, sehingga mereka dikalahkan oleh ahlul iman dengan kekuatan badan mereka dan hati mereka. Dalam satu hadis yang mungkin saya bacakan terkait dengan hal ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mungkin ada kaitannya sedikit. Anna Rasulullah sallallahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Ya. Bahwasanya syaitan mengikat di tengkuk kepala seorang dari kalian, itu sini. Idza huwa nama thalatha uqat, ketika dia tidur ada 3 simpul ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha. Kemudian setiap ikatan diikat pada tempatnya. Kemudian dia berkata, alaika lailun tawil, tenang aja, malam masih panjang. Farqud, tidur. Ini syaitan yang pernah datang sama saya, pernah datang juga sama antum kayaknya. Tenang, tidur, masih lama. Azan subuh masih lama, tenang. Sekarang baru bangun, tidur lagi, tenang, masih lama. Farqud. Fa in istaiqadha, kalau dia bangun, fa dzakarallaha, dia mengingat Allah, berzikir pada Allah, in halat uqdatun, maka satu simpul lepas. Fa in tawaddaa in halat uqdatun, jika dia berwudu hilang lagi satu. Fa in shalla in halat uqaduhu, kalau dia salat maka hilang semua 3 ukuluha, semua simpul hilang semua. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia pagi hari semangat, perhatikan. Dia pagi hari semangat, jiwa yang nyaman, thayyiban nafs. Wa illa, kalau tidak, asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau tidak maka dia bangun malas-malasan, padahal tidurnya lebih panjang. Tapi dia bangun malas-malas, jiwanya tidak nyaman. Ini dalil bahwasanya ketaatan mempengaruhi kegiatan aktivitas, ya, dan kemaksiatan juga mempengaruhi aktivitas, ya. Jadi apa yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullah insyaallah benar dan ada buktinya baik secara dalil maupun secara kenyataan.